Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya minta tolong waktunya. Saya mau menjelaskan tentang program di Yayasan Bekal Bersinar Abadi, Amplop Senyum. Apa itu Amplop Senyum? Ikutin terus, saya akan menjelaskan bersama teman-teman yang hari-hari membantu saya untuk membagikan amplop senyum untuk adik-adik yatim dan piatu serta duafa. Ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, saudara-saudara semua, para subscriber sekalian ya. Pagi ini hari Minggu sengaja saya akan menjelaskan salah satu dari sekian program di Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Ada satu program yang kita namakan dengan Amplop Senyum. Kenapa kok Amplop Senyum? Jadi gini, kita memang sengaja memberikan uang saku kepada adik-adik yatim dan piatu serta duafa yang kita masukkan di dalam amplop. Nah, kenapa kok namanya Amplop Senyum? Jadi kita berpikir, kita berkeinginan bahwasanya adik-adik yang menerima amplop senyum, amplop itu bisa tersenyum ya. Jadi awal ceritanya gini, 4 tahun yang lalu Yayasan Berkas itu cuma berniat membagikan nasi bungkus per harinya, bukan per hari ya, per setiap minggu itu kita membagikan kurang lebih 350 nasi bungkus. Namun kami ingin berbagi dikhususkan untuk adik-adik yatim piatu, sehingga 4 tahun yang lalu itu kita berniat setiap minggu kita menyerahkan sebanyak 100 amplop, dan itu kita cuma isi satu amplopnya 10.000. Karena apa? Karena tujuannya kita ini memberikan uang saku kepada adik-adik yatim piatu. Jadi gini guys ceritanya, memang amplop senyum itu kita bagikan setiap hari Jumat ya, dan itu selalu klop 100 adik-adik penerima. Dan setelah kita bagikan itu selalu berjalan rutin. Jadi tim kami ada 4 orang, itu kita namakan dulu kita namakan tim pencari data. Itu jumlahnya 4 orang, dia keliling terus ya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis dia itu keliling dari sekolah ke sekolah mencari daftar nama adik-adik yatim dan piatu serta duafa yang nantinya akan menerima amplop senyum itu. Jadi setiap hari Jumat kita berangkat pagi nih bareng-bareng, naik sepeda motor, kita masuk dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya, baru kita langsung bagikan tuh amplop senyumnya ya. Namun lambat laun, alhamdulillah amplop senyum sekarang sudah berisi, satu amplopnya berisi 50. Dan lebih hebat lagi guys, sekarang amplop senyum itu bukan hanya di Kota Lamongan saja. Mohon maaf, kalau insya Allah Kota Lamongan seluruh TK, MI, SD, dan insya Allah SMP itu sudah merasakan dan sudah pernah menerima namanya amplop senyum dari Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Karena semakin meluas, dan juga kami menjaga amanah donatur, karena donaturnya itu bukan orang Lamongan saja. Jadi sekarang amplop senyum itu sudah ada di 25 kota se-Indonesia, dan alhamdulillah isinya sudah naik menjadi 10.000 menjadi 50.000. Lah, jadi begini, ada cerita duka, ada cerita sukanya. Jadi gini, dulu waktu menjelang pilkada itu bukan pilkada ya, mohon maaf, pemilihan DPR, kami belum punya seragam. Kami masuk ke sekolah-sekolah itu, kami ditanya ada surat perintahnya enggak, ada izinnya enggak. Terus yang lebih ngeri lagi, kita ditanya gini, Pak, ini dari partai mana, ini dari anggota DPR mana. Padahal itu benar-benar kita tidak ada keterkaitan dengan dunia politik ya. Dan cerita menariknya, cerita senangnya begini, setiap hari Jumat kita menemukan 100 cerita dari adik-adik yatim piatu. Lah, setelah amplop senyum itu berjalan hampir sudah 5 tahun ini, dari amplop senyum itu kita menemukan data. Contoh nih, ada yatim piatu yang dia tidak memiliki sepeda, ada yatim piatu atau duafa yang rumahnya mau ambruk atau layak dibenahi, ada juga yang belum bisa bayar buku, ada juga yang belum bisa bayar SPP ya, keuangan. Lah, setelah kita ngasih amplop senyum itu, ada beberapa guru gini, Pak,
ada nggak bantuan lain untuk murid saya. Lah, setelah guru mengajukan, besoknya hari Sabtu Minggu teman-teman datang tuh ke lokasi. Kita survei, bener ndak adik-adik ini layak untuk menerima sepeda. Namun di Yayasan Berkas itu kalau untuk adik-adik yatim dan piatu itu tanpa kita survei selalu mendapatkan hadiah 1 sepeda. Ya, untuk adik-adik yatim piatu tanpa kita survei, kalau memang itu dinyatakan dari gurunya bahwa ini yatim piatu, Pak, itu selalu kita kasih sepeda. Ya, langsung kita kasih sepeda. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah nggak bisa ngitung lagi berapa ribu amplop yang sudah kita bagikan. Masalahnya bukan di Lamongan saja, guys, namun ada di 23 kota se-Indonesia. Jadi kita memiliki Korwil. Korwil itu gini, koordinator wilayah. Seumpama besok kita bagikan amplop senyum di daerah Surabaya. Ini kita transfer nih dananya. Jadi per satu orang sekarang 30. Pertama 10.000. Naik lagi 50 karena sekarang situasi pandemi. Jadi sekarang donasinya turun. Jadi per amplop kita kasih 30.000. Lah, amplop senyum itu terinspirasi dari saya dulu. Waktu pendidikan polisi itu ada namanya bom plastik. Bom yang isinya makanan. Lah, bom plastik itu dibawa dengan menggunakan truk atau mobil. Jadi kalau mobil itu bawa bom, nah teman-teman bilang, itu mobil senyum. Karena apa? Isinya makanan. Lah, tujuannya amplop senyum ini kita berharap adik-adik yang menerima amplop itu bisa tersenyum, dan itu untuk uang saku. Karena semakin banyaknya donatur yang ingin bergabung di Yayasan Berkas, makanya sempat 50.000. Dan kita punya target setiap minggu kita minimal membagikan 100. Jadi kalau 100 kali 50.000, jadi kita ini per minggu kita bisa menyisikan rezeki kita. Khusus untuk amplop senyum itu 5 juta. Berarti kalau sebulannya 20 juta, guys. Itu sudah berjalan hampir mau tahun kelima ini. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih melalui video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh member dari Yayasan Berkas Bersinar Abadi, seluruh relawan, seluruh donatur yang sampai saat ini terus belajar berbagi dengan beberapa macam cara. Lah, dari amplop senyum itu tadi kita juga bisa menyerahkan kursi roda. Kita juga bisa menyerahkan sepatu. Kalau sepatu saya masih ingat. Sepatu ini yang sudah kita bagikan untuk adik-adik yatim piatu per hari ini kurang lebih insya Allah 5.000 sekian. Ya, untuk sepeda saya masih ingat 600. Ya, selama 4 tahun lebih ini kita sudah menyerahkan sepeda hampir 600 ya tadi, 600 sekian, belum kursi roda. Lah, sekarang teman-teman dalam membagikan amplop senyum sudah nggak susah-susah. Kalau dulu 4 orang nih, saya ingat betul namanya, Mas Andi, Mas Nawan, Mas Nanang, satunya ini dari India kalau nggak salah ya. Lah, 4 orang ini selalu nih jualan Selasa, Rabu, Kamis. Jadi setiap Selasa, Rabu, Kamis dia keliling. Kamis dia sudah menyetorkan ke saya 100 nama-nama adik-adik yang nantinya hari Jumat menerima amplop senyum. Namun sekarang banyak nih guru-guru atau teman-teman sudah jawab ke saya, Pak, minta jatah dong amplop senyum. Lah, caranya nanti kita transfer, nanti ibu gurunya itu atau relawan itu dia tinggal kirim foto plus nama alamatnya di mana, nama sekolahnya siapa, dan nama adik-adik penerima amplop senyum itu. Jadi amplop senyum itu merupakan salah satu dari program yang mulai awal sampai akhir tidak akan pernah berhenti. Jadi program dari Yayasan Berkas, satu bagi nasi, yang kedua itu amplop senyum, itu program unggulan. Nanti ditambah program-program yang lain. Yang jelas untuk nasi bungkus sama amplop senyum itu benar-benar insya Allah tidak akan pernah kita hentikan, karena itu merupakan program awal ya. Jadi alhamdulillah sekarang kalau kita membagikan amplop senyum sudah nggak susah-susah. Jadi kita tinggal transfer, dan alhamdulillah dari amplop senyum itu kita bisa ketemu adik yatim piatu yang tidak bisa bayar SPP, ketemu adik yatim. Oh ya, dari amplop senyum itu kita bersama Yayasan Berkas sudah membagikan hampir 5.000 tas. Lah, tas itu apa, Pak? Jadi tas itu kita kasihkan kepada adik-adik yang memang layak menerimanya. Jadi tasnya itu kita kasih nama
atas Yayasan Berkas Bersinar. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah hampir 5.000 tas. Dan itu juga sama, untuk tas itu kita bagikan bukan hanya di Lamongan, namun sudah ada di 23 kota. Surabaya, Gresik, Pasuruan, mana sebentar, Papua, terus kemarin di Lombok, kemarin di Jogja, Semarang, Magelang, Malang, sudah hampir ada di 23 kota dan semuanya itu terdatakan ya. Nah, dari amplop senyum itu muncullah ide kita membuat rumah pintar ya. Jadi teman-teman yang kepingin tahu apa sih rumah pintar itu, fungsinya apa rumah pintar itu, didirikan kapan rumah pintar itu, dan rumah pintar itu untuk apa. Nanti kita akan bikin video satu khusus untuk membahas apa dan mengapa, siapa, serta untuk siapa rumah pintar itu kita dirikan ya. Teman-teman subscriber semuanya, saya cuma meminta doa dan mohon maaf, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan hampir 5 tahun ini, dengan adanya saya membuat konten YouTube, mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan saya diampuni karena mungkin masih punya niat lain. Namun saya berkeinginan bahwasanya dengan membuat konten YouTube ini semakin banyak yang orang terinspirasi, semakin banyak yang orang belajar berbagi meskipun cuma dengan doa. Jadi kami mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan semuanya ini Allah ridho ya. Dan kami mohon maaf apabila masih ada niatan lain di hati. Hari ini, pagi ini sengaja saya membuat video tentang amplop senyum ya. Mungkin itu saja guys yang bisa kami sampaikan tentang amplop senyum. Mas, apa Pak Kadot nih, saya panggilkan satu ya Pak. Pak Bayu, nih saya panggilkan ya. Bentar, saya panggilkan. Jadi, ini Mas Sutris, Mas Sutris. Ini saya panggilkan guys ya. Mumpung teman-teman ada di sini, jadi nanti saya akan tanya. Dulu berdirinya amplop senyum kayak apa? Ayo toh, cepet toh. Ini ditunggu nih, biar nggak lama-lama. Nih, ini Mas Sutris ini yang dulu nih pertama. Nah, nih. Nah, ini nih, sini dulu. Bah, amplop senyum. Masih inget nggak dulu amplop senyum isinya berapa? 5.000. Pertama 10.000. amplop senyum itu dulu isinya 10.000. Dan dulu satu orang kita kasih 10. Apa Kadot saya kasih 10. Mas Sutris kita kasih 10. Pak Yasin, sekarang amplop senyum isinya berapa? Sekarang 50. Nah ya, jadi amplop senyum sekarang 30 sampai ke 50. Lah, dulu amplop senyum per hari Jumat berapa, Pak? 100 amplop. 100 amplop. Lah, itu kita bagikan ya. Namun sekarang semakin banyak. Dan amplop senyum sekarang bukan hanya di Lamongan, Mbak ya. Coba sampai ingat, amplop senyum sekarang sudah dibagikan di mana saja? Di Lamongan, Sukadadi itu Lamongan dong. Lagi Gresik, Surabaya, Malang, Magelang, Pasuruan ya. Jadi itu tadi yang saya jelaskan. Lombok, Solo, Yogyakarta segala macam. Jadi gitu guys ya. Jadi amplop senyum ini dulunya itu cuma isi 10.000, terus ditaruh di amplop. Nggak kita kasih stempel, cuma amplop kosong. Nah, karena semakin banyak donatur yang masuk. Sampai inget nggak dulu waktu nerima amplop senyum di mana? Di pos polisi. Lah, saya dulu baginya amplop senyum itu pada saat saya dinas. Kayak Om Sutris ini dulu pendirinya ya, ikut dia mendirikan. Lah, sekarang karena kita ini maunya gini, bahwasanya kalau ada bunga itu yang harum, saya minta tolong baunya itu ada di sekitar bunga itu. Jadi kita tidak mau sebuah yayasan, apalagi Yayasan Berkas Bersinar ini, dia berdiri di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kami tidak kepingin, ke sana dulu, ke Irian, ke Papua segala macam. Namun Lamongan belum kita kondisikan. Alhamdulillah untuk amplop senyum, insya Allah
Ya Pak Yasin ya. Oke. Untuk Lamongan sudah. Sudah. Untuk Lamongan sudah. Jadi kami sudah bisa merangkak. Alhamdulillah kita sudah punya relawan di Papua punya. Ya Timika. Lombok punya ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah bernilai 30 sampai 50. Awal-awalnya cuma 10.000. Ya. Gitu Pak ya. Nah, orang-orang ini guys hebat-hebat. Pak Wahyu, saya kasih Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu ini bagikan tas, amplop senyum. Sekarang saya tanya sepeda. Berkas sudah membagikan 600 sepeda. Caranya dari mana? Ya itu tadi. Jadi Pak Wahyu ini bagikan, Pak Gatot, Pak Yasin, Mas Sutris ini bagikan amplop senyum. Namun kalau kita ketemu orang-orang yang layak dapat sepeda, kita kasih sepeda nggak? Kasih. Saya tanya ya, Pak, tetangganya sampai yang dapat sepeda berapa orang? Sampai inget-inget. 6 orang. Tetangganya Pak Gatot yang sudah dapat sepeda motor, sepeda 6 orang. Ada yang dapat kursi roda? Ada. Ada. Sekarang saya tanya Pak Wahyu, sampai inget nggak? Sampean bagikan sepeda pancal berapa? Ya. Khusus yang sampean sendiri? Ada 2. Ada 2. Belum dari amplopnya, Ya. belum Banyak. tasnya. Ya. Ya, jadi kita juga membagikan tas lah. Sekarang saya nanya nih, ini Pak Yasin ya. Sampean pernah dapat sepeda yang sampean bagikan ke yatim piatu dan duafa? Pernah. Pernah. Ingat Sekitar 4 sepeda. 4 sepeda ya. Dulu yang sampean dapat rezeki 5 juta itu sampean bagikan sepeda semua toh? Bagikan sudah semua. Nah, Ke Pak daerah Modo. Pak Yasin ini dulu pernah dapat rezeki ya, teman-teman subscriber semuanya dapat rezeki insya Allah kurang lebih 5 juta. Dan 5 juta itu seluruhnya ditukarkan dengan sepeda dan dibagikan ke yatim piatu serta duafa. Saya kenalkan lagi, ini Mas Sutris ya. Mas Sutris ini salah satu relawan di Yayasan Berkas. Dan lebih hebatnya lagi, kemarin rumahnya ambruk, bener enggak? Bener. Ya, jadi orang berbagi itu tidak harus kaya, tidak harus lebih dari materi, namun orang berbagi itu dari hati. Saya sempat kaget bahwasannya ada yang memberi informasi ke saya bahwa Pak, rumahnya temannya jenengan itu ambruk. Padahal Mas Sutris ini hari-hari bersama saya, ya. Namun dia tidak pernah cerita bahwasannya rumahnya dalam kondisi ambruk. Alhamdulillah saat itu juga rumahnya Mas Sutris kita bantu meskipun dengan pondasi saja, karena rumahnya di atas sungai. Bener ya? Iya. Nah ini Bu Eka, Bu, sini tuh, Bu, sini Bu. Enggak mau nggak pakai jilbab. Nah, dari situ aja sekarang saya tanya. Ya, sambil di belakangnya Bu Eka. Sampean pernah dapat sepeda untuk dibagikan ke adik-adik yatim piatu? Sudah dapat ya? Sudah. Bu Eka ini dia medis ya. Jadi kalau kita ketemu orang gila nih Bu Eka nih. Amplop senyum sudah dapat? Alhamdulillah sudah. Tas? Sudah. Lah, jadi guys, alhamdulillah kita ini tidak mau bahwasannya di mana ada bunga harumnya dicium orang luar dulu, namun tetangga terdekat tidak. Alhamdulillah relawan-relawan di Yayasan Berkas Bersinar ini minimal tetangga dulu yang merasakan, minimal tetangga dulu yang kita bantu. Setelah itu kita bisa melebar, ya. Bu Eka pernah dapat sembako untuk dibagi-bagikan? Pernah. Seluruhnya Bolak-balik. sudah. Bolak-balik ya. Rumahnya mana sih, Bu? Bang Bau Lamongan. Kenapa kok sampai ikut di Yayasan Berkas? Karena saya itu ya Pak, pertama panggilan hati. Yang Panggilan pertama, hati, ya. Panggilan hati. Yang kedua saya kepengen menjadi orang yang lebih baik. Ya. Sekarang saya ulas lagi. Apa Gatot ini kegiatannya banyak. Ya bagi nasi. Nah, ini saya tanya nih. Apa Gatot ini setiap hari Jumat selalu masak nasi kurang lebih 350. Ya bagi nasi, ya ngojek, terjemput anak yatim piatu, ya bagikan amplop senyum, ya bagikan sembako. Jadi gini, kita sama-sama Pak ya, di Yayasan Berkas Bersinar ini ada beberapa kegiatan. Bagi nasi bungkus, ayo apalagi Pak Ayu? Amplop senyum. Amplop senyum, apalagi Pak Gatot? Sembako. Sembako Pak Yasin, Bagi tas. bagi tas senyum, Bagi tas senyum. Sepeda. bagi sepeda, bagi Kursi. bagi kursi roda. Dan kita sudah bedah rumah, insya Allah khusus bedah rumah. Bedah rumah itu kita nggak bisa target des. Jadi bedah rumah itu minimal kita ini minim
itu 15 sampai maksimal cuma 25 juta. Ya, minim 15 sampai 25 juta. Dan bedah rumah itu alhamdulillah per hari ini kita sudah masuk ke angka 40. Kemarin sempat satu bulan 1 minggu yang 4 rumah. Satu bulan. Ya, sempat kemarin 1 bulan kita tembus 4 rumah. Jadi kita anggarannya 100 juta. Mohon maaf lupa lagi, kita pernah bagikan Al-Quran berapa? 1000 berapa? Lupa aku. Al-Quran kita sudah membagikan 2.500 Al-Quran ya. Dan mohon maaf, itu bukan kok kami pamerkan. Memang sengaja kami sampaikan bahwasannya semuanya itu bukan uang saya. Semuanya bukan uangnya Pak Wahyu, Pak Gatot, Mas Sutris sama Pak Yasin. Semuanya itu benar-benar pure ya, amanah dari para donatur yang sampai saat ini sebagian besar kita tidak kenal. Oke. Ya, sebagian besar kita tidak kenal, namun mereka dengan ikhlas menitipkan rezeki amanahnya untuk kita. Ya, jadi itu tadi guys, salah satu kegiatan dari Yayasan Berkas untuk hari ini. Sengaja kita membahas program amplop senyum. Amplop yang berisi dulunya 10.000, sekarang 50.000 dengan tujuan kita membagikan untuk adik-adik yatim dan piatu serta duafa untuk uang saku dan bisa dipakai untuk keperluan lainnya. Sekali lagi teman-teman subscriber semuanya, saya mohon maaf, terima kasih, mohon dukungannya. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin membesar dan semakin banyak adik-adik yatim piatu yang terbantukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.